Pagi yang penuh berkah ini, kita berdiri di bawah langit biru, di tanah air yang telah diperjuangkan dengan darah, keringat, dan doa para pahlawan. Tepat hari ini, Minggu 17 Agustus 2025, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sebuah usia yang tidak muda, 8 dekade sejak Sang Saka Merah Putih pertama kali berkibar di atas tanah ibu pertiwi. 80 tahun kita menapaki jalan sejarah dengan segala tantangan, kemenangan, dan harapan. Marilah kita laksanakan upacara yang penuh hikmat dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara. Siap, jalan. Perhatian, pimpinan saya ambil alih. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara.
penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-80, Minggu 17 Agustus 2025. Siap, dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun petugas pengibar bendera merah putih dalam rangka upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 adalah sebagai berikut. Fazila Fatma Putri bertugas sebagai pasukan, Iren Oktania Putri bertugas sebagai pasukan, Handis Devita Setiawati bertugas sebagai pasukan, Tania Maureen Winov bertugas sebagai pasukan, Maida Nur Mutmainah bertugas sebagai pasukan, Fania Aliana Nur bertugas sebagai pasukan, Naila Sabil Putri Prasetyo bertugas sebagai pasukan, Diandra Manuela Aristia bertugas sebagai pasukan, Aura Febru Khairunisa bertugas sebagai pasukan, Ozela Aksa Fitri bertugas sebagai pasukan, Aksa Revirina bertugas sebagai pasukan, Noviani Mutiara Yunarno bertugas sebagai pasukan, Gabriel Abel Santoso bertugas sebagai pasukan, Danendra Adiastara Syah Algani bertugas sebagai pasukan, Sandrina Lana Kamila Effendi bertugas sebagai pasukan, Amadel Putri Ivani bertugas sebagai pasukan, Ivana Safwa Az-Zahra bertugas sebagai pasukan, Raihan Nuratnan Eka Putra bertugas sebagai pasukan, Akmal Iftikar Prabowo bertugas sebagai pasukan, Sebastian Ozil Nugroho bertugas sebagai pasukan, Muhammad Salih Bima Nurtafid bertugas sebagai pasukan, Hansa Basis Fairuz bertugas sebagai danton pasukan, Amelia Sharina Sofa bertugas sebagai danton, Samuel Ezra Christian bertugas sebagai danton, Zaki Mutaram Abdullah bertugas sebagai danton, Athanasius Andra Mukti bertugas sebagai pemimpin upacara, Naura Afindia Radisti bertugas sebagai MC, Kaila Anissa Nugrahayu bertugas sebagai pembaca doa, Safana Nurwizah Radirianto bertugas sebagai pembaca Undang-Undang Dasar, Raditya Avan Nurmajid bertugas sebagai pembawa Pancasila, Muhammad Tuta Wijaya bertugas sebagai ajudan.
Bendera, siap! Kepada Pelang Merah Putih. Hormat. Gerak.
Henti! Kan? Istirahat! Di tempat! Kan? Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Seluruh peserta upacara, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa untuk para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP 11 Semarang, yang saya hormati pula Bapak Ibu PPL dari UNES Semarang, yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua yang berkenan hadir dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang saya cintai anak-anakku kelas 7, 8, 9. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Anak-anakku, sebelum saya bacakan sambutan dari Ibu Wali Kota
Saya mengapresiasi yang luar biasa, khususnya para petugas upacara. Kita kasih aplaus untuk petugas upacara. Terima kasih pada pembina dan pelatih Paskibra. Juga tidak kalah tertibnya untuk seluruh peserta upacara yang sudah luar biasa. Seluruh peserta upacara kita kasih aplaus juga. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan amanat di pagi hari ini akan saya bacakan pesan dari Ibu Wali Kota Semarang dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Kota Semarang, Minggu 17 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjang, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Sedulurku tercinta segenap warga Kota Semarang, ujung selatan, Cangkiran hingga Jabungan, dari tepi utara Mangkang hingga Trimulyo, mengawali pagi yang bersejarah ini, marilah kita bersama-sama kita pekikkan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Di bawah langit putih yang ibaratnya kita kembali menumpangi lorong sejarah yang membawa kita pada hari istimewa 17 Agustus 80 tahun yang lalu. Di tanah yang sama, udara yang sama, namun dalam waktu berbeda. Para pendiri bangsa dengan keteguhan hati mengikrarkan kemerdekaan sebagai janji, bukan sekedar hadiah. Peringatan kemerdekaan ini bukan sekedar upacara semata, melainkan undangan untuk menyalakan kembali nilai-nilai kemerdekaan dan Pancasila agar menerangi cara kita merawat kota dan bangsa, menggerakkan roda ekonomi dan merajut hubungan antar sesama. Di setiap tanggal 17 Agustus, kita mengucapkan syukur atas kemerdekaan yang dimiliki bangsa ini, juga atas capaian setahun silam, sekaligus tekad untuk memulai menghadapi tantangan yang menanti di masa depan. Hari ini, di tengah kibaran merah putih dan gema lagu kebangsaan, kita diajak untuk mengingat bahwa perjalanan bangsa termasuk Kota Semarang adalah rangkaian cerita yang terus ditulis, setiap tahun menambahkan babak baru, dan setiap warganya memegang pena untuk mencatat. Sedulur-sedulur warga Kota Semarang yang saya cintai, yang saya banggakan, Bung Karno pernah berkata, kemerdekaan adalah jembatan emas, jalan menghubungkan dari tepi gelap penjajahan menuju masa depan yang adil dan makmur. Namun jembatan itu bukanlah garis akhir, dan seberangnya terbentang jalan panjang yang harus kita tempuh bersama dengan kerja keras dan pengorbanan. Dalam pandangan negara paripurna Yudi Latif, mantan ketua BPIP, jembatan emas itu adalah gerbang pembuka, mengajak setiap anak bangsa merasa bahwa Indonesia adalah rumahnya, dan Pancasila hidup bukan hanya jargon atau slogan, tapi denyut kebijakan dan laku hidup kita sehari-hari. Pancasila yang kita kenal merupakan jenius Nusantara, digali oleh Bung Karno dari Taman Sari yang berisi aneka warna bunga, dari laut menampung beragam, dan dari tanah yang menyuburkan segala benih. Pancasila menjadi kompas moral warisan pendiri bangsa, menjadi jangkar kepastian di tengah gelombang zaman. Pemimpin bukanlah pencipta tujuan, melainkan pengembang cita-cita, lahir dari suara rakyat dan jejak sejarah bangsa. Tugasnya menjaga api aspirasi
di setiap nyawanya mengarahkan di jalan yang benar, lalu mewariskan dalam keadaan lebih terang kepada generasi berikutnya. Sebagai wali kota, meyakini bahwa amanah ini bukanlah hadiah untuk pribadi, melainkan titipan dari panjenengan semua warga kota Semarang. Maka kewajiban wali kota adalah menapaki jembatan itu bersama-sama panjenengan seluruh warga kota Semarang, menenun langkah Semarang menuju kota paripurna, sebuah kota yang hanya berdiri megah secara fisik tetapi juga berdaya, berkeadilan, dan berjiwa. Mari bersama wali kota, saya ajak seluruh warga kota Semarang untuk mewujudkan Semarang sehat, Semarang makmur, Semarang cerdas, Semarang bersih, dan Semarang tangguh. Untuk semua warga Semarang, setiap warga tanpa kecuali tidak boleh ada yang tertinggal. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, hari ini tugas pemerintah kota Semarang adalah membumikan semangat paripurna, menjadikan bukan sekedar ide di lembar perencanaan, melainkan nafas yang hadir di setiap kebijakan, denyut yang terasa di kampung, manfaat yang dirasakan setiap golongan. Itulah roh dari RPJMD Kota Semarang 2025-2030, menjadikan kota yang warganya maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif. Salah satu pijakan awalnya adalah program 25 juta per RT per tahun untuk 10.628 RT. Program ini bukan sekedar pembagian dana, melainkan pemantik partisipasi. Dari sana akan lahir kegiatan sosial yang guyup, kreativitas ibu-ibu PKK, pengelolaan sampah di tiap rukun warga. Dannya hanyalah bahan bakar, nyawanya bersama hati dan tangan-tangan panjenengan warga kota Semarang. Di bidang lingkungan, Semarang bersih menjangkau 278 rumah tangga, memberikan 1074 bank sampah, dan memutar ekonomi sirkulasi sebagai nilai tambah. Di sektor pendidikan, beasiswa menjangkau ribuan siswa dan mahasiswa, keringanan PBB bagi sekolah swasta, ijazah tertahan dibebaskan, BRT gratis dinikmati pelajar. Program ini mencatat apresiasi tinggi warga menuntut Litbang Kompas, menjadi bukti bahwa kebijakan yang berpihak akan berbalas kepercayaan. Pada infrastruktur, 1000 sumur resapan sebagai solusi mencegah banjir dari hulu, serta perbaikan jalan, jembatan, sistem drainase, dan ruang terbuka hijau. Di bidang kesehatan, peserta UHC tambah 30.864 jiwa dengan target 250.000 akhir tahun ini, dan 7.211 pekerja rentan terlindungi BP. Pada program Semarang Inklusif, kota ini telah menunjukkan modal dasar sebagai miniatur Indonesia, beragam tapi bersatu. Sebagai triple minoritas yang dipercaya memimpin, wali kota berdiri di sini berkat kepercayaan panjenengan semua. Maka sudah sepatutnya kita juga memberi kepercayaan dan ruang ekspresi lebih besar bagi saudara-saudara kita yang perlu dikuatkan, berkebutuhan khusus perempuan dan anak-anak. Kita bersyukur program inklusif Kota Semarang yang telah berjalan diganjar predikat Kota Semarang layak anak kategori utama dan peringkat 3 besar kota toleran nasional menurut Setara Institut. Maka saya mengajak agar semua warga, semua ASN, lembaga negara maupun warga bergandeng tangan, karena Semarang paripurna jiwa warganya ikut merawat, bukan sekedar menunggu dan menuntut hasil akhir.
Sedulurku warga Kota Semarang, tanah air bukanlah sekedar uang di peta atau slogan di spanduk. Ia adalah rumah yang menyimpan tawa dan tangis kita, ladang tempat kita menanam harapan, sekaligus pelabuhan tempat kita kembali, mesti diterpa badai. Mencintai Indonesia berarti mencintai utuh dengan segala cahaya dan bayangannya. Seperti kata sebuah petikan dialog dalam film berjudul Sore. Jika aku harus menjalani 10.000 kehidupan, aku akan selalu memilihmu Indonesiaku. Cinta ini berarti pada rasa, ia menjelma menjadi tindakan, dan di bumi Nusantara manifestasi tindakan itu bernama gotong royong. Bukan sekedar kerjasama, melainkan jalan hidup untuk merawat luka, menganyami harapan, dan menaklukkan keterbatasan dalam peluk kebersamaan. Di Kota Semarang ini semangat itu masih hidup di gang-gang kampung, di dapur umum saat banjir melanda, di kota amal rumah-rumah ibadah. Ini adalah bentuk di mana warga bekerja untuk warga, tanpa pamrih, tanpa hitung laba. Inilah gotong royong, seperti silih asik, silih asak, silih asuh. Demikian pula budaya gotong royong ini terus mengakar kuat di tengah tantangan zaman. Hari ini kita berdiri di tepi kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, usia yang melambangkan kematangan dan kemakmuran yang tak terputus. Angka 8 dan 0 membentuk lingkar tanpa ujung. Seperti doa yang tak henti dipanjatkan, seperti ikrar yang tak pernah padam. Mari kita jaga lingkar itu tetap hidup dengan kerja, cinta, gotong royong yang mengalir di Kota Semarang untuk Indonesia. Kota ini akan kokoh menatap masa depan sekaligus hangat memeluk warganya. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, Indonesia maju, rakyat sejahtera. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Dr. Agustina MM. Demikian sambutan dari Ibu Wali Kota sudah kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Baik. Menyanyikan lagu-lagu
Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemilik segala kekuasaan di langit dan di bumi. Di pagi yang penuh berkah ini, di tanah air yang Engkau anugerahkan kemerdekaan, kami hadir dengan hati yang hina, memohon ridho-Mu. 80 tahun telah Republik ini berdiri, tegak di atas dasar Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun, tanpa petunjuk dan pertolongan-Mu, tiada kekuatan yang mampu menjaga persatuan dan kedaulatan negeri ini. Ya Allah, satukan hati seluruh rakyat Indonesia dalam ikatan persaudaraan yang tulus. Hilangkan permusuhan, sinarkan perpecahan, dan jauhkan kami dari segala bentuk kebencian dan kesombongan. Jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai dinding pemisah. Ya Rabb, wujudkanlah semangat bersatu dalam setiap sanubari anak bangsa. Ya Allah, lindungi kedaulatan negeri kami dari segala bentuk intervensi, eksploitasi, dan penjajahan baru, baik secara ekonomi, budaya, maupun politik. Berikan kekuatan kepada para pemimpin kami untuk berani, adil, dan amanah. Ya Rabb, teguhkan semangat berdaulat di tanah air ini. Ya Allah, rahmati seluruh rakyat Indonesia, turunkan rezeki yang halal, berikan berkah dan merata. Angkat derajat yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan beri makan kepada yang kelaparan. Ya Rabb, wujudkanlah cita-cita rakyat sejahtera di bawah lindungan-Mu. Ya Allah, bukakan pintu kemajuan bagi bangsa ini. Ilham generasi muda dengan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan semangat inovasi. Jadikan Indonesia negeri yang maju, bukan hanya dalam teknologi, tapi juga dalam keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan. Ya Rabb, bimbing kami menuju Indonesia maju, yang adil dan berkelanjutan. Ya Allah, lindungi para pahlawan di garda depan, TNI, Polri, tenaga kesehatan, guru, petani, nelayan, dan semua pejuang tanpa tanda jasa. Terimalah amal para pahlawan yang telah gugur demi tanah air, dan jadikan generasi muda hari ini sebagai penerus pejuang yang tangguh, beriman, dan berprestasi. Ya Allah, jadikan upacara ini bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi sebagai momentum mushaf, komitmen, dan pembaruan janji kepadamu dan kepada bangsa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minin wal muslimat wal muslimin al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun majibud du'a. Wa akhirun du'a wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanallah Izzati aman Wassalamu Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Tugasan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara. Hormat. Rang. Tegak. Rang. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Perhatian. Pimpinan saya ambil alih untuk seluruh pasukan pimpinan di tempat. Rang. Bapak, Ibu guru dan staf karyawan berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Pemimpin barisan membubarkan barisannya. Pengumuman.